Dia pikir aku benalu yang menumpang hidup, membandingkanku dengan mantannya yang ia puja setiap hari. Namun, satu video di ponselku cukup untuk mengubah bentakan kasarnya menjadi sujud penuh air mata. Siapa sebenarnya parasit di rumah ini? Sebelum ceritanya dimulai, silakan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Jarum jam di dinding ruang tamu sudah menunjuk ke angka 10 malam. Detik demi detik yang berbunyi teratur, seolah menjadi satu-satunya suara yang menemani kesunyian di rumah besar ini. Aku duduk di sofa kulit berwarna krem, sebuah buku novel tebal berada di pangkuanku, tetapi mataku tidak benar-benar membaca rangkaian kalimat di sana. Pikiranku melayang, menunggu suara mesin mobil yang sangat kuhafal. Bukan karena rindu, melainkan karena aku tahu malam ini adalah malam penentuan. Tak lama kemudian, suara deru mobil terdengar kasar memasuki pekarangan. Pintu mobil dibanting dengan keras, cukup keras hingga membuat kaca jendela depan sedikit bergetar. Aku menghela napas panjang, menutup buku novelku perlahan, dan meletakkannya di atas meja kopi. Aku sudah siap. Mental, hati, dan rencana yang sudah kususun rapi, semuanya sudah siap. Pintu utama terbuka lebar dengan hentakan kasar. Suamiku berdiri di sana. Penampilannya berantakan. Kemeja kerja mahalnya yang tadi pagi kusetrika licin kini kusut di bagian perut, dasinya sudah longgar miring ke kiri, dan wajahnya merah padam. Napasnya memburu, seolah dia baru saja berlari maraton mengejar sesuatu yang tak akan pernah bisa ia gapai. Aku tidak berdiri menyambutnya seperti biasa. Aku tetap duduk, menatapnya dengan sorot mata datar. "Kenapa baru pulang?" tanyaku pelan, tanpa nada menuduh, hanya bertanya. Pertanyaan sederhana itu justru seperti menyiram bensin ke dalam kobaran api. Dia melangkah masuk tanpa melepas sepatunya, membiarkan jejak kotoran menempel di lantai marmer yang tadi pagi susah payah dipel oleh asisten rumah tangga paruh waktu kami. Dia melempar tas kerjanya ke sembarang arah, hingga menabrak vas bunga di sudut ruangan. Prang! Vas itu pecah berkeping-keping, tapi dia tidak peduli. "Jangan tanya kenapa aku baru pulang," bentaknya. Suaranya menggelegar memenuhi ruang tamu. "Kamu pikir aku main-main di luar sana? Aku kerja. Aku banting tulang buat kasih makan kamu." Aku menatap pecahan vas itu sekilas, lalu kembali menatapnya. "Kerja sampai jam segini? Atau kamu sibuk mengurus hal lain karena gagal dapat promosi jabatan itu?" Matanya membelalak. Dia terkejut aku tahu soal kegagalannya. Tentu saja aku tahu. Akulah yang memastikan dia gagal. Tapi dia tidak perlu tahu itu sekarang. Rasa malu karena kegagalannya berubah menjadi amarah yang meledak-ledak. Dia berjalan cepat mendekatiku, jari telunjuknya teracung lurus ke arah wajahku. Jarak kami begitu dekat hingga aku bisa mencium aroma alkohol samar dan parfum wanita yang bukan milikku menguar dari tubuhnya. "Kamu." Dia mendesis, giginya gemerutuk menahan emosi. "Kamu nggak usah sok tahu urusan kantor. Kamu itu cuma istri rumahan yang nggak tahu susahnya cari duit. Seharian cuma duduk, baca buku, ongkang-ongkang kaki sementara aku mati-matian cari muka di depan bos." "Aku tidak pernah memintamu mati-matian," jawabku dingin. "Dan aku tidak cuma duduk diam." "Halah, diam kamu," potongnya kasar. Wajahnya kini begitu merah, urat-urat di lehernya menonjol keluar. Dia menunjuk wajahku lagi, kali ini ujung jarinya hampir menyentuh hidungku. "Kamu tahu kenapa aku sial terus akhir-akhir ini? Karena kamu. Kamu itu pembawa sial," teriaknya. Dia mulai mondar-mandir di depanku seperti orang gila, mengacak-acak rambutnya sendiri. "Coba lihat rumah ini, suram. Istrinya nggak bisa apa-apa, nggak punya koneksi, nggak bisa bantu suami naik jabatan. Bisanya cuma habisin duit belanja." Aku hampir tertawa mendengarnya. Duit belanja? Uang yang dia berikan padaku setiap bulan, bahkan tidak cukup untuk membayar tagihan listrik rumah ini. Kenapa diam? Merasa bersalah? Dia berhenti tepat di depanku lagi, menatapku dengan pandangan jijik yang tidak ditutup-tutupi. "Asal kamu tahu ya, aku nyesel nikah sama kamu. Nyesel seumur hidup." Kata-kata itu meluncur begitu saja. Tajam, menusuk, dan disengaja untuk melukai.
Tapi anehnya, aku tidak merasa sakit. Hatiku sudah terlalu bebal oleh kelakuannya selama 2 tahun terakhir. Aku hanya menatapnya, menunggu dia menyelesaikan semua racun di mulutnya. Kenapa kamu melihatku begitu? Hah? Tantangnya. Lalu kalimat itu keluar. Kalimat yang sudah kutunggu-tunggu sebagai tanda bahwa dia benar-benar sudah tamat. Kamu itu cuma parasit di sini, teriaknya lantang. Suaranya memantul di dinding-dinding rumah mewah ini. Andai saja aku menikahi Bella, mantanku, pasti hidupku nggak bakalan repot. Dia wanita karir, dia punya banyak kenalan pejabat, dia cantik, nggak kayak kamu. Dasar beban suami. Hening. Suasana ruangan mendadak mati. Napasnya yang memburu terdengar jelas di telingaku. Dia menatapku dengan napas terengah, menunggu reaksiku. Mungkin dia berharap aku akan menangis, bersimpuh di kakinya memohon maaf karena menjadi istri yang tidak berguna. Atau mungkin dia berharap aku lari ke kamar sambil sesenggukan. Itulah yang biasa kulakukan dulu. Menangis dan meminta maaf atas kesalahan yang tidak pernah kuperbuat. Tapi malam ini berbeda. Aku menarik napas perlahan, lalu menghembuskannya dengan tenang. Sudut bibirku terangkat sedikit, membentuk sebuah senyuman tipis yang sangat dingin. Aku berdiri perlahan dari sofa. Tinggiku memang tidak seberapa dibanding dia, tapi saat itu, aku merasa jauh lebih tinggi darinya. Aku merogoh saku dress rumahku dan mengeluarkan ponsel pintarku. Jadi, menurutmu Bella adalah solusi hidupmu? Tanyaku lembut, kontras dengan nada tingginya barusan. Dan aku adalah parasit. Ya, kamu tuli? Perlu aku ulang? Tantangnya lagi, meski kali ini ada sedikit keraguan di matanya melihat ketenanganku yang tidak wajar. Baiklah, ujarku singkat. Tanganku dengan lincah membuka kunci layar, masuk ke galeri, dan menekan tombol play pada sebuah video yang baru saja dikirimkan oleh orang kepercayaanku 1 jam yang lalu. Volume kupastikan maksimal. Sekarang, lihat ini. Aku menyodorkan layar handphone itu tepat ke depan wajahnya. Cahaya dari layar ponsel menerangi wajahnya yang berkeringat. Awalnya, dia terlihat bingung dan enggan melihat. Dia mencoba memalingkan wajah dengan angkuh. Apaan sih? Nggak usah alihkan perha. Kalimatnya terputus saat matanya menangkap sosok yang sangat dia kenal di dalam layar itu. Sosok wanita yang baru saja dia puji setinggi langit. Bella. Di layar itu, terlihat rekaman CCTV yang sangat jernih dari sebuah ruang tamu apartemen mewah. Di sana ada Bella, sedang duduk di pangkuan seorang pria tua botak berjas mahal. Mereka sedang tertawa-tawa sambil memegang gelas wine. Tapi bukan itu yang membuat wajah suamiku memucat seperti mayat. Melainkan suara percakapan mereka yang terdengar jernih. Gimana si Galih? Masih kamu porotin? Tanya si pria botak dalam video itu. Bella tertawa renyah, tawa yang dulu selalu dipuja suamiku. Si bodoh itu? Hahaha. Tenang aja, Beth. Sertifikat rumah istrinya yang dia curi udah cair tadi sore. Uangnya 2 miliar udah masuk rekeningku semua. Besok pagi aku tinggal ganti nomor, blokir dia, dan kita bisa liburan ke Eropa. Biarin aja dia dikejar rentenir. Lagian siapa suruh jadi cowok gampang banget dibego-begoin. Dia pikir aku mau balikan sama dia? Iu, miskin gitu. Video berakhir. Di ruang tamu kami, waktu seolah berhenti berputar. Tangan suamiku gemetar hebat. Matanya masih terpaku pada layar ponselku yang kini sudah gelap kembali. Mulutnya terbuka, tapi tidak ada suara yang keluar. Warna merah di wajahnya lenyap seketika, berganti menjadi pucat pasi seputih kertas. Keringat dingin mulai bercucuran di pelipisnya. Itu. Suaranya tercekat, seperti ada batu besar yang menyumbat tenggorokannya. Itu Bella. Jawabku santai sambil menarik kembali ponselku dan memasukkannya ke saku. Wanita idamanmu. Wanita yang katanya kalau kamu nikahi, hidupmu nggak bakal repot. Nah, sekarang dia sudah pergi ke Eropa membawa uang hasil gadaian rumah ini yang kamu curi dari lemariku. Selamat ya, Mas. Dampaknya instan. Lutut suamiku seolah kehilangan tulang penyangganya. Brooke. Dia jatuh bersujud di hadapanku. Bukan sujud penghormatan, tapi sujud keputusasaan. Tubuhnya gemetar hebat. Dia mencengkeram ujung dresku dengan tangan yang dingin. Enggak mungkin uang itu.
Racuannya tak jelas. Air mata mulai tumpah dari matanya, membasahi pipinya yang tadi penuh kesombongan. Itu uang rentenir, jaminannya nyawa? Bella nggak mungkin. Oh, dia mungkin sekali. Mas, kamu dengar sendiri kan? Dia bilang kamu bodoh. Ucapku sambil menatap puncak kepalanya yang tertunduk. Tangisnya pecah. Dia meraung keras, suara yang menyayat hati bagi siapa saja yang mendengarnya, kecuali aku. Dia memukul-mukul lantai dengan kepalan tangannya. Arg. Matilah aku. Mati aku. Dek, tolong mas. Dek, mas ditipu. Mas hancur. Dia mendongak menatapku, wajahnya basah oleh air mata dan ingus, sangat menyedihkan. Maafin mas. Dek, mas hilaf, tolongin mas. Aku hanya tersenyum. Senyum yang sama seperti tadi. Loh, kok minta tolong sama parasit? Bukannya aku cuma beban? Seketika tangisnya semakin histeris, memenuhi seisi rumah yang menjadi saksi bisu kehancuran harga dirinya. Inilah pemandangan yang kunantikan. Melihat dia meraung-raung di lantai seperti anak kecil yang kehilangan mainan, pikiranku melayang mundur ke masa lalu. Menyusuri kembali jalan panjang penuh duri yang membawaku sampai ke titik ini. Titik di mana rasa cintaku berubah menjadi abu, dan rasa hormatku padanya berubah menjadi strategi perang dingin. Semua ini bermula dari kebohongan. Bukan kebohongan kecil seperti, aku pulang telat karena macet, tapi kebohongan fundamental yang menjadi fondasi pernikahan kami. Dulu, saat pertama kali kami menikah, dia memperkenalkan dirinya sebagai manajer investasi sukses di sebuah perusahaan multinasional. Dia selalu tampil perlente, memakai jam tangan bermerek, yang belakangan aku tahu itu barang tiruan kualitas super, dan berbicara dengan istilah-istilah ekonomi yang rumit untuk membuatku dan keluargaku terkesan. Ayahku, yang saat itu masih hidup, sebenarnya sudah curiga. Ayah bilang sorot matanya tidak jujur, tapi aku yang sedang dimabuk cinta meyakinkan ayah bahwa dia pria yang bertanggung jawab. Sebulan setelah menikah, keanehan mulai terjadi. Dek, bulan ini gaji mas tertahan karena ada audit perusahaan. Kamu pakai uang tabunganmu dulu ya buat belanja, katanya saat itu dengan wajah memelas yang sangat meyakinkan. Sebagai istri yang berbakti, aku menurut. Aku menggunakan uang tabungan pribadiku, uang yang kudapat dari hasil kerja kerasku sendiri sebelum menikah dan sebagian warisan dari almarhumah nenekku. Aku pikir itu hanya sementara. Tapi, sementara, itu berubah menjadi selamanya. Bulan kedua, alasannya adalah dia harus membayar cicilan mobil mewahnya. Mobil yang dia banggakan di depan teman-temannya sebagai simbol kesuksesan. Bulan ketiga, alasannya dia harus membantu ibunya merenovasi rumah di kampung. Begitu seterusnya. Selama 2 tahun pernikahan kami, hampir 80% biaya hidup rumah tangga ini ditopang oleh dompetku. Ironisnya, di depan keluarganya, dia membangun citra seolah dialah sang raja minyak. Aku ingat sekali kejadian 6 bulan lalu, saat acara arisan keluarga besar di rumah ibu mertua. Kami duduk di ruang tengah yang penuh sesak. Ibu mertuaku, Bu Winda, sedang sibuk memamerkan gelang emas barunya kepada para tante dan sepupu. Ini loh, dibeliin Gali kemarin pas dia bonusan, kata ibu dengan suara lantang, sengaja agar aku mendengarnya. Anakku itu memang hebat. Karirnya nanjak terus. Nggak kayak suami-suami lain yang gajinya pas-pasan. Ibu melirikku sinis. Kamu beruntung banget ya, bisa dapat Galih. Coba kalau kamu nikah sama orang lain, belum tentu bisa hidup enak. Nggak usah kerja, cuma diam di rumah. Harusnya kamu bersyukur dan layani suami lebih benar lagi. Hatiku mencelos mendengar itu. Ingin rasanya aku berteriak bahwa gelang emas yang melingkar di tangan keriputnya itu dibeli menggunakan uangku. Galih meminjam kartu kreditku 2 hari sebelumnya dengan alasan untuk modal networking. Ternyata untuk membelikan ibunya perhiasan agar dia dipuji sebagai anak berbakti. Saat itu aku menatap Galih, berharap dia akan meluruskan fakta atau setidaknya membelaku. Tapi apa yang dia lakukan? Dia hanya tersenyum bangga, membusungkan dadanya, dan menikmati pujian palsu itu. Ah, ibu bisa aja. Ya namanya juga kewajiban anak laki-laki, Bu. Istri kan tanggung jawab suami, jadi wajar kalau aku yang capek kerja. Ucap Galih saat itu dengan tanpa rasa malu sedikit pun. Di detik itulah, rasa hormatku padanya mulai retak.
Tapi retakan itu belum menghancurkan segalanya. Sampai aku menemukan fakta tentang Bella dan sertifikat rumah. Rumah yang kami tempati ini adalah warisan tunggal dari ayahku. Sertifikatnya atas namaku. Itu adalah satu-satunya peninggalan ayah yang sangat kucintai. Galih tahu betapa berharganya rumah ini bagiku. Dia tahu aku tidak akan pernah menjualnya, karena terlalu banyak kenangan masa kecil di sini. 2 minggu yang lalu, aku berniat merapikan berkas-berkas penting di brankas kecil yang kusimpan di lemari pakaian. Kuncinya hanya aku yang pegang, atau setidaknya begitulah yang kupikirkan. Saat aku membuka pintu besi kecil itu, jantungku berhenti berdetak sesaat. Dokumen sertifikat tanah dan bangunan itu lenyap. Aku panik. Aku membongkar seluruh isi lemari, berpikir mungkin aku salah taruh. Tapi nihil. Pikiranku langsung tertuju pada satu orang. Gal. Sore harinya, aku tidak langsung melabraknya. Aku memilih diam dan mengamati. Aku mulai memeriksa barang-barangnya saat dia sedang mandi. Di dalam tas kerjanya, terselip sebuah kwitansi pembayaran bunga dari sebuah lembaga keuangan non-bank, rentenir berkedok koperasi. Angkanya fantastis. Tapi yang lebih menyakitkan adalah ketika aku menyewa jasa detektif swasta, menggunakan sisa warisan ayah yang memang kusimpan untuk keadaan darurat. Laporan detektif itu datang 3 hari kemudian, lengkap dengan foto-foto dan rekaman suara. Ternyata, Galih bukan hanya berbohong soal gaji. Dia sebenarnya hanyalah staf biasa di kantornya, bukan manajer. Dan parahnya, dia menjalin hubungan kembali dengan Bella, mantan pacarnya saat kuliah dulu. Bella yang dulu meninggalkan Galih karena Galih miskin, kini kembali mendekat karena Galih memamerkan gaya hidup mewah, gaya hidup yang dibiayai olehku. Galih, dalam kenaifannya dan egonya yang setinggi langit, ingin membuktikan pada Bella bahwa dia sekarang kaya raya. Tenang aja, Bel, suara Galih terdengar di rekaman yang diberikan detektif itu. Istriku itu bodoh. Dia nggak bakal sadar sertifikatnya hilang. Aku bakal gadein itu buat modal proyek kita. Nanti kalau untungnya udah cair, kita nikah. Aku bakal ceraiin si benalu itu. Mendengar rekaman itu, air mataku kering. Rasa sakit hati yang luar biasa itu anehnya tidak membuatku lemah, justru membuatku sangat fokus. Jadi, selama ini dia menganggapku bodoh? Dia menganggapku benalu di rumahku sendiri? Dia mencuri warisan ayahku untuk diberikan pada wanita yang dulu mencampakannya? Saat itu aku sadar, menangis tidak akan mengembalikan sertifikat rumahku. Marah-marah tidak akan membuat utangnya lunas. Aku butuh rencana. Aku butuh strategi untuk menghancurkan mereka berdua sampai ke akar-akarnya, tanpa mengotori tanganku sendiri. Aku membiarkan Galih terus hidup dalam fantasinya selama 2 minggu terakhir. Aku membiarkan dia merasa menang. Aku membiarkan dia berpikir bahwa proses pencairan dana dari rentenir itu berjalan mulus tanpa hambatan dariku. Aku bahkan pura-pura tidak tahu saat dia mulai sering pulang malam dengan alasan lembur, padahal sedang menemui Bella. Aku menyiapkan semuanya dalam diam. Menghubungi pengacara, mengamankan aset-aset lain yang masih bisa kuselamatkan, dan yang paling penting, aku menunggu momen yang tepat. Momen di mana dia merasa berada di puncak dunia, agar jatuhnya terasa paling menyakitkan. Dan momen itu adalah malam ini. Kembali ke masa kini, aku menatap sosok laki-laki yang masih bersujud di lantai ruang tamuku. Pundaknya terguncang-guncang karena tangis. Dia terlihat begitu kecil, begitu rapuh. Mana sosok arogan yang tadi berteriak menyebutku parasit? Mana sosok sombong yang membandingkanku dengan Bella? Dek? Suaranya parau, dia mencoba meraih tanganku lagi. Tolong mas, rentenir itu mereka kejam. Dek, kalau mas nggak bayar bunga minggu depan, mereka bakal sita rumah ini. Mas bisa dibunuh. Aku melangkah mundur, menghindari sentuhannya seolah dia adalah penyakit menular. Rumah ini? Tanyaku dengan nada mengejek. Kamu lupa, mas? Rumah ini bukan milikmu. Dan sertifikat yang kamu gadai itu, oh, kamu belum tahu ya? Galih mengangkat wajahnya, matanya merah dan bengkak, penuh kebingungan. Apa maksudmu? Aku tersenyum manis, sangat manis. Kamu pikir aku diam saja selama 2 minggu ini? Kamu pikir aku benar-benar sebodoh itu tidak tahu dokumen berhargaku hilang? Aku berjalan menuju meja di sudut ruangan,
mengambil sebuah amplop coklat tebal yang sudah kusiapkan dari tadi pagi. Aku melemparkan amplop itu ke hadapannya. Bacalah. Itu salinan laporan polisi yang kubuat seminggu lalu tentang pencurian sertifikat dan pemalsuan tanda tangan. Dan juga surat pernyataan dari bank. Galih dengan tangan gemetar membuka amplop itu. Matanya membelalak membaca isinya. Pihak rentenir itu, mereka menerima sertifikat itu karena mengira tanda tanganku di surat kuasa itu asli. Tapi karena aku sudah melapor ke polisi sebelumnya bahwa sertifikat itu dicuri, maka secara hukum, gadai itu cacat. Rentenir tidak bisa menyita rumah ini karena ini barang curian. Jelasku dengan nada seperti guru yang sedang mengajar murid bodoh. Tapi. Galih tergagap, wajahnya semakin pucat jika itu masih mungkin. Kalau jaminannya nggak berlaku, berarti itu sekarang jadi utang pribadimu, Mas. Utang tanpa jaminan aset. Dan kamu tahu apa yang dilakukan rentenir ilegal kalau peminjamnya tidak punya jaminan dan uangnya dibawa kabur pacar. Aku berjongkok di hadapannya, menatap matanya dalam-dalam. Mereka tidak akan mengambil rumahku. Mereka akan mengambil sesuatu darimu. Mungkin ginjal? Atau mungkin mereka hanya akan membuatmu cacat seumur hidup? Bisikku pelan. Galih menjerit. Dia menutup telinganya dengan kedua tangan, menggeleng-gelengkan kepalanya kuat-kuat seolah mencoba mengusir mimpi buruk. Tapi ini bukan mimpi. Ini adalah realita yang dia ciptakan sendiri. Dan satu lagi, tambahkan sebelum aku berdiri kembali. Kamu bilang aku parasit, kan? Nah, mulai malam ini, parasit ini berhenti memberi makan inangnya. Semua akses keuanganmu yang tersambung ke rekeningku, kartu kredit tambahan yang kamu pakai buat gaya-gayaan, semuanya sudah kublokir 5 menit yang lalu. Jangan. Cicitnya lemah. Selamat menikmati hidup mandiri, Mas. Buktikan kalau kamu bukan beban istri. Melihat Galih yang masih meringkuk di lantai ruang tamu, menangisi nasibnya yang di ujung tanduk, pikiranku kembali terlempar pada kejadian 14 hari yang lalu. Hari di mana topeng, suami sempurna, yang ia kenakan retak sepenuhnya, memperlihatkan wajah aslinya yang mengerikan. Hari itu adalah awal dari kematian rasa cintaku, sekaligus kelahiran tekadku untuk menghancurkannya. Siang itu matahari bersinar terik, namun udara di dalam rumah terasa dingin bagiku. Aku sedang membereskan jas kerja Galih yang akan dibawa ke laundry. Saat merogoh saku bagian dalam jas abu-abu favoritnya, jari-jariku menyentuh secari kertas truk yang terlipat rapi. Biasanya, aku akan membuangnya tanpa pikir panjang, menganggapnya sampah sisa struk tol atau parkir. Namun, entah kenapa, hari itu firasatku berteriak kencang. Ada dorongan kuat yang menyuruhku membukanya. Perlahan, aku membuka lipatan kertas termal yang tintanya mulai memudar itu. Mataku menyipit membaca tulisan yang tertera di sana. Itu bukan struk parkir, bukan pula struk makan siang biasa. Itu adalah bukti pembayaran dari sebuah toko perhiasan ternama di pusat kota. Kalung berlian solitaire, 25 juta rupiah. Jantungku berdegup kencang, seolah ingin mendobrak tulang rusuk. 25 juta? Uang dari mana Galih bisa membeli barang semahal itu? Gajinya bulan lalu bahkan sudah habis untuk membayar cicilan mobil Pajeronya. Dan yang lebih menyakitkan, tanggal pembeliannya adalah 2 hari yang lalu, tepat di hari ulang tahunku. Di hari ulang tahunku itu, Galih pulang dengan tangan kosong. Dia hanya mengecup keningku sekilas dan berkata, "Maaf ya, sayang. Kantor lagi krisis, bonus Mas ditahan. Mas belum bisa kasih kado apa-apa tahun ini. Kamu ngerti kan?" Aku ingat betapa bodohnya aku saat itu. Aku tersenyum tulus, memeluknya, dan berkata bahwa kehadirannya saja sudah cukup bagiku. Aku bahkan memasakkan makanan kesukaannya menggunakan uang pribadiku, mencoba menghiburnya yang kelihatannya sedang stres karena krisis kantor. Ternyata, di hari yang sama, dia menghabiskan 25 juta untuk wanita lain. Air mataku menetes membasahi struk itu. Siapa wanita itu? Rasa penasaran bercampur sakit hati membakarku. Malam harinya, aku melakukan sesuatu yang selama 2 tahun pernikahan tidak pernah kulakukan. Aku melanggar privasinya. Galih punya kebiasaan buruk setelah pulang kerja. Dia sering tertidur di sofa ruang tengah karena kelelahan, atau mungkin karena mabuk ringan, dengan ponsel tergeletak di meja.
Pukul 1 dini hari, saat dengkuran halusnya terdengar berirama, aku mengendap-endap mendekati meja. Tanganku gemetar saat meraih ponsel pintarnya. Aku tahu sandinya. Dia pernah memberitahuku sekali, tanggal pernikahan kita, biar gampang ingat. Dulu aku merasa itu romantis. Sekarang, itu terasa seperti lelucon yang menyedihkan. Layar ponsel menyala. Cahaya kebiruan menerangi wajahku yang tegang. Aku membuka aplikasi pesan instan berwarna hijau. Tidak ada nama wanita mencurigakan di daftar obrolan teratas. Hanya ada nama-nama teman kantor, grup keluarga, dan kontak bernama Montir Bengkel. Dahiku berkerut. Kenapa dia sering sekali berkirim pesan dengan Montir Bengkel di jam-jam yang tidak wajar? Pukul 11 malam, pukul 2 pagi. Aku menekan kontak Montir Bengkel itu. Dan seketika, duniaku runtuh. Foto profil kontak itu bukan gambar oli atau kunci Inggris, melainkan wajah cantik seorang wanita yang sedang tersenyum manja. Bella, mantan kekasihnya yang dulu mencampakannya, karena Galih hanya seorang staf biasa. Aku menggulir layar ke atas, membaca riwayat percakapan mereka. Setiap kata yang kutemukan bagaikan belati yang dihunjamkan ke dadaku, satu persatu, tanpa ampun. Sayang, kalungnya suka nggak? Itu aku beli pakai uang tabungan rahasia, loh. Jangan bilang siapa-siapa ya. Galih, suka banget. Mas, kamu emang paling ngerti aku. Nggak kayak pacarku yang pelit itu. Kapan kita jalan-jalan lagi? Bella, sabar ya, cantik. Nunggu, sapi perah, di rumah transfer dulu. Bulan depan kayaknya dia dapat dividen warisan lagi. Galih, sapi perah. Tanganku menutup mulut, menahan isak tangis agar tidak pecah. Dia menyebutku sapi perah? Istrinya yang selalu menyiapkan sarapan, yang menyetrika bajunya, yang menutup kekurangan biaya hidupnya, dia sebut sapi perah? Aku terus membaca, meski mataku buram oleh air mata. Percakapan mereka semakin lama semakin menjijikkan. Bukan hanya soal perselingkuhan fisik, tapi rencana jahat yang terstruktur. Mas, aku butuh modal nih buat bisnis skincare. Temenku nawarin investasi, untungnya gede banget. Tapi butuh 500 juta. Waduh, gede juga ya. Duit dari mana segitu? Yah, Mas, masa kamu nggak bisa usahain? Katanya cinta. Kalau sukses kan kita bisa nikah. Mas ceraikan aja si parasit itu. Dia kan cuma beban, nggak gaul, ngebosenin. Parasit, beban, membosankan. Kata-kata itu terngiang di kepalamu, berputar-putar seperti kaset rusak. Tapi pesan selanjutnya dari Galih lah yang membuat darahku berhenti mengalir. Aku ada ide. Sertifikat rumah ini atas nama dia. Aku tahu tempat nyimpennya. Kalau aku gadein ke temenku yang rentenir, bisa cair cepet tuh. Tanda tangan dia gampang lah dipalsuin. Aku udah sering latihan. Nanti kalau bisnis kamu sukses, kita tebus lagi sertifikatnya, terus kita jual rumahnya buat beli rumah baru kita berdua. Si Clarissa biar aja luntang-lantung. Aku meletakkan ponsel itu kembali ke meja dengan sangat hati-hati, takut membuat suara sekecil apapun. Tubuhku menggigil hebat, bukan karena dinginnya AC, tapi karena ketakutan dan kemarahan yang bercampur aduk. Malam itu aku tidak bisa tidur. Aku duduk di lantai kamar mandi, menyalakan keran air agar suara tangisku tersamar. Aku menangis sampai mataku bengkak, sampai dadaku sesak, sampai tidak ada lagi air mata yang tersisa. Namun, saat fajar menyingsing, sesuatu dalam diriku berubah. Rasa sedih itu menguap, digantikan oleh kekosongan yang dingin. Aku menatap wajahku di cermin. Mata sembab, hidung merah, rambut berantakan. Cukup, bisikku pada pantulan di cermin. Cukup jadi sapi perah. Pagi itu juga, setelah Galih berangkat kerja, masih dengan sandiwara manisnya mencium pipiku, aku langsung menghubungi satu-satunya orang yang bisa kupercaya. Rangga. Dia adalah sahabatku sejak SMA yang kini menjadi pengacara sukses dan konsultan keuangan. Kami bertemu di sebuah kafe privat di pinggiran kota, jauh dari jangkauan mata-mata atau kenalan Galih. Aku menceritakan semuanya. Aku menyerahkan tangkapan layar percakapan Galih yang sempat kukirim ke ponselku sendiri semalam. Rangga,
Pria berwajah tegas dengan kacamata bingkai tebal itu mendengarkan ceritaku dengan rahang mengeras. Tangannya terkepal di atas meja. "Bajingan," desis Rangga pelan. "Dia bukan cuma selingkuh, Clarissa. Dia berencana melakukan tindak pidana. Pemalsuan dokumen dan penggelapan aset." "Aku tahu, Rangga. Masalahnya, sertifikat itu sudah tidak ada di brankas. Dia pasti sudah mengambilnya." Suaraku bergetar. "Kita harus cek ke BPN, Badan Pertanahan Nasional, untuk blokir sertifikat itu, tapi itu butuh waktu. Yang lebih penting sekarang adalah, kita harus tahu kemana uang itu pergi," kata Rangga. Dia membuka laptopnya. "Kamu bilang Bella mau bisnis skincare? Investasi?" "Iya, itu yang kubaca di chat." Rangga mulai mengetik dengan cepat. Dia memiliki jaringan informan yang luas. "Sebutkan nama lengkap Bella." "Bella Anindya." Hanya butuh waktu 15 menit bagi Rangga untuk menemukan senjata yang kucari. Dia memutar laptopnya ke arahku. "Lihat ini, Clar." Di layar laptop, terpampang profil media sosial Bella dan beberapa catatan forum diskusi online. Bella Anindya. Pemain lama. Dia bukan pebisnis skincare. Dia itu sugar baby yang sering pindah-pindah klien. Dan soal investasi itu, lihat ini. Rangga membuka sebuah berita online tentang sindikat penipuan investasi bodong berkedok bisnis kecantikan yang baru saja digerebek polisi di Surabaya bulan lalu. Investasi yang dia tawarkan ke suamimu itu skema Ponzi. Dan tebak apa? Bella bukan korban, dia salah satu perekrutnya. Dia sengaja menjebak laki-laki bodoh yang haus pengakuan seperti Galih untuk menyetor uang, lalu dia bawa kabur komisinya. Aku ternganga. Jadi, Galih mau menggadaikan rumahku untuk investasi bodong? Lebih parah, potong Rangga sambil tersenyum miring. Dia menunjukkan sebuah video di forum tertutup. Video amatir yang direkam seseorang di sebuah klub malam. Di sana terlihat Bella sedang mabuk dan membual kepada teman-temannya. "Gue lagi ngerjain mantan gue nih. Si Galih. Orangnya blown banget sumpah. Gue suruh cari duit 2 miliar, dia mau gadein rumah bininya. Padahal abis duit cair, gue mau cabut ke Bali sama pacar gue yang asli." Video itu. Itulah senjata pamungkasku. Rangga menatapku tajam. "Clarissa, kamu punya 2 pilihan. Pertama, kita lapor polisi sekarang. Seret Galih ke penjara sebelum dia sempat mencairkan uangnya. Kedua," Rangga menggantung kalimatnya. "Kedua, tanyaku. Kita biarkan dia melakukannya," ucap Rangga dingin. "Biarkan dia menggadaikan sertifikat itu. Biarkan dia memberikan uangnya ke Bella. Biarkan dia jatuh ke lubang yang dia gali sendiri. Saat dia sadar dia sudah kehilangan segalanya. Uang, selingkuhan, dan harga diri, baru kita hancurkan dia." Aku terdiam sejenak. Pilihan pertama terlalu mudah. Galih tidak akan merasakan sakitnya dikhianati. Dia hanya akan merasa sial karena ketahuan. Tapi pilihan kedua menawarkan rasa sakit yang setimpal dengan apa yang kurasakan. Aku teringat sebutan, sapi perah, dan parasit di pesan mereka. Aku menatap Rangga dan tersenyum tipis. Aku pilih yang kedua. Tapi aku butuh bantuanmu untuk mengamankan rumahku secara hukum, supaya rentenir itu tidak bisa menyitanya. "Serahkan padaku," jawab Rangga mantap. "Kita akan main cantik. Kita buat skenario di mana dia merasa menang besar, sebelum kita jatuhkan dia ke neraka paling dasar." Itulah momen di mana aku menemukan senjata itu. Senjata berupa kebodohan Galih sendiri dan keserakahan Bella. Senjata yang akan kugunakan untuk membalikan keadaan, mengubah posisi dari seorang istri yang teraniaya menjadi eksekutor yang tak tersentuh. Setelah pertemuan dengan Rangga, aku pulang ke rumah dengan jiwa yang berbeda. Jika sebelumnya aku adalah istri yang penurut dan penuh kasih, kini aku adalah seorang aktris yang sedang memainkan peran terbaik dalam hidupku. Misi utamaku adalah kill with kindness, lalu tusuk dari belakang saat dia lengah. Langkah pertama dari rencanaku adalah memastikan Galih merasa di atas angin, sehingga kewaspadaannya hilang. Malam itu, saat Galih pulang, aku menyambutnya dengan senyum lebar. Aku tidak bertanya kenapa dia pulang terlambat.
Aku bahkan memijat pundaknya. Mas pasti capek ya kerja keras buat kita. Aku bangga lo punya suami kayak Mas. Pujian itu bekerja seperti sihir. Galih yang tadinya terlihat tegang, mungkin takut aku curiga, langsung rileks. Egonya yang besar sangat mudah dimanipulasi. Iya dek, Mas emang lagi banyak proyek besar. Doain ya biar sukses. Pasti dong, Mas, jawabku manis. Dalam hati aku berkata, doaku adalah kehancuranmu. Sementara di rumah aku berperan sebagai istri manis yang bodoh, di luar rumah, aku mulai bergerak senyap seperti bayangan. Keesokan harinya, aku pergi ke sebuah gedung perkantoran mewah di kawasan Segitiga Emas Jakarta. Aku tidak masuk lewat lobi umum. Aku menggunakan lift akses khusus yang langsung menuju lantai teratas. Penampilanku hari itu berbeda jauh dari Clarissa si ibu rumah tangga. Aku mengenakan blazer hitam rancangan desainer ternama, kacamata hitam, dan sepatu hak tinggi yang berbunyi tegas setiap kali melangkah di lantai marmer. Para resepsionis di lantai eksekutif membungkuk hormat saat aku lewat. Mereka tahu siapa aku. Namaku mungkin tidak ada di struktur organisasi harian yang dipajang di lobi, tapi di akta notaris perusahaan induk, namaku tertulis sebagai pemegang saham mayoritas, warisan lain dari ayah yang sengaja ku sembunyikan dari Galih. Ayah mendirikan perusahaan ini dari nol, dan Galih bekerja di salah satu anak perusahaannya tanpa pernah tahu bahwa bos besar yang sering ia takuti adalah istrinya sendiri. Aku masuk ke ruangan direktur operasional. Satria, pria parubaya yang merupakan atasan langsung Galih, terkejut melihat kedatanganku. Dia buru-buru berdiri dari kursi kebesarannya. Bu Clarissa. Wah, kejutan sekali ibu datang. Ada yang bisa saya bantu? Mau cek laporan bulanan? Tanya Satria gugup. Aku duduk di sofa tamunya dengan santai, meletakkan tas mahalku di meja. Duduklah, Pak Satria. Saya kesini bukan untuk audit rutin. Satria duduk di hadapanku, wajahnya tegang. Saya mau bicara soal salah satu karyawan Bapak, Galih Prawira. Wajah Satria berubah menjadi ekspresi tidak enak. Oh, Galih, suami ibu ya? Maaf. Maksud saya Pak Galih. Kinerjanya ya, lumayan Bu, meskipun kadang sering absen di jam kerja. Jujur saja, Pak Satria. Kinerjanya buruk, kan? Potongku. Satria menelan ludah. Iya Bu. Sebenarnya sudah banyak keluhan. Laporannya sering telat, dan dia sering menggunakan fasilitas kantor untuk kepentingan pribadi. Tapi karena dia suami ibu, kami sungkan untuk menegur keras. Aku tertawa kecil, tawa yang tidak sampai ke mata. Itulah kesalahan Bapak. Mulai hari ini, lupakan dia suami saya. Anggap dia musuh perusahaan. Mata Satria membelalak. Maksud ibu? Saya ingin Bapak mempersulit hidupnya di kantor. Perintahku tegas. Nadaku dingin, tidak menyisakan ruang untuk bantahan. Tahan promosi jabatannya yang dia incar bulan depan. Bekukan bonus tahunannya dengan alasan audit. Berikan dia tugas-tugas remeh yang menyebalkan tapi menumpuk, dan pastikan dia lembur setiap hari tanpa uang lembur. Tetapi Bu, alasannya apa? Katakan saja perintah pemegang saham. Dan satu lagi, Pak Satria, aku menatapnya tajam. Jangan sampai dia tahu kalau instruksi ini datang dari saya. Biarkan dia berpikir ini murni karena kegagalannya sendiri. Saya ingin melihat seberapa besar egonya bisa bertahan saat dia ditekan dari segala sisi. Satria mengangguk cepat, paham bahwa ini bukan permintaan, tapi perintah mutlak. Baik, Bu, akan segera saya laksanakan. Surat peringatan pertama akan saya keluarkan besok. Bagus. Setelah mengurus neraka di tempat kerjanya, aku bertemu kembali dengan Rangga untuk mengurus neraka di ranah hukum. Kami bertemu di kantor notaris rekanan Rangga. Di sana, aku menandatangani sebuah dokumen penting, laporan kehilangan sertifikat tanah. Dengan dokumen ini, segala transaksi yang dilakukan menggunakan sertifikat fisik yang dipegang Galih akan dianggap tidak sah secara hukum negara. Rangga juga membantuku memindahkan sisa aset cairku, deposito dan saham, ke rekening baru yang tidak bisa dilacak oleh Galih. Jadi, skenarionya sudah siap, kata Rangga sambil merapikan berkas. Besok,
Galih akan menyerahkan sertifikat itu ke rentenir. Informanku bilang, pencairannya butuh waktu 3 hari. Di hari keempat, uang akan cair dan langsung ditransfer ke rekening penampung yang disiapkan Bella. Dan di hari keempat itu juga, Galih akan pulang ke rumah dengan sombong, merasa punya uang 2 miliar. Sambungku. Tepat. Saat itulah kamu jatuhkan bomnya, ujar Rangga. Ingat, jangan konfrontasi sebelum uang itu benar-benar pindah tangan. Kita harus membiarkan tindak pidana itu selesai dilakukan, Voltoid, agar kita bisa menjeratnya dengan pasal berlapis. Aku mengangguk. Hatiku berdesir ngeri membayangkan betapa jahatnya rencana ini. Tapi setiap kali rasa kasihan itu muncul, bayangan chat Galih yang menyebutku, parasit, kembali menghapus keraguanku. Hari-hari berikutnya adalah siksaan yang harus kunikmati. Aku melihat Galih semakin stres. Di kantor, Satria menjalankan perintahku dengan sempurna. Galih pulang setiap malam dengan wajah kusut, memaki-maki bosnya, memaki-maki pekerjaannya. Si Satria itu gila. Keluh Galih suatu malam sambil membanting pintu kamar. Masa aku disuruh revisi laporan 5 tahun lalu? Dia sengaja mau bikin aku gila. Awas aja kalau danaku cair, aku bakal lempar surat resign ke mukanya. Aku hanya mendengarkan sambil melipat baju, menyembunyikan senyum puas. Sabar ya, Mas. Mungkin ini ujian buat naik kelas. Ujian gundulmu, bentaknya padaku. Kamu tuh nggak ngerti apa-apa. Diam aja deh. Bentakannya semakin kasar hari demi hari. Dia semakin sering menghina masakanku, penampilanku, bahkan caraku bernapas pun seolah salah di matanya. Dia butuh pelampiasan atas stres di kantor, dan aku adalah sasaran empuknya. Tapi aku tidak melawan. Aku menampung semua hinaan itu, menyimpannya sebagai bahan bakar untuk ledakan nanti. Aku bahkan melihat dia diam-diam mengambil sertifikat dari brankas, yang kuncinya sengaja, lupa, ku cabut. Aku melihat tangannya gemetar saat menyelipkan dokumen hijau itu ke dalam tas kerjanya. Dia mencuri masa depan kami tepat di depan mataku, dan dia pikir aku buta. Hingga akhirnya, hari pembalasan itu tiba. Pagi ini, aku mendapat notifikasi dari Rangga, dana sudah cair. Sudah ditransfer ke rekening Bella. Dan sesuai dugaan, Bella sudah check out dari apartemennya sejam yang lalu. Nomornya sudah tidak aktif. Itu tandanya, bom waktu sudah aktif. Sore harinya, aku duduk di sofa ruang tamu, menunggu kepulangan Galih. Buku novel di pangkuanku hanya sebagai properti. Jantungku berdetak tenang, setenang permukaan danau sebelum badai. Aku tahu, malam ini dia akan pulang dengan amarah karena gagal promosi, lagi-lagi ulahku lewat tangan Satria, dan dia akan melampiaskannya padaku. Dia akan merasa jumawa karena berpikir punya uang 2 miliar. Dan saat itulah, aku akan tersenyum. Suara mobil terdengar di halaman. Pintu terbanting. Langkah kaki kasar mendekat. Aku menarik napas panjang. Panggung sandiwara sudah siap. Tirai akan segera dibuka. Dan kali ini, aku bukan lagi penonton, melainkan sutradara yang akan mengakhiri pertunjukan menyedihkan ini. Kenapa baru pulang? Tanyaku saat pintu terbuka, memantik sumbu ledakan yang akan menghancurkan hidupnya selamanya. Aroma amis dari ketakutan manusia ternyata benar-benar ada. Aku bisa menciumnya menguar dari tubuh laki-laki yang kini menggigil di atas lantai marmer ruang tamuku. Galih, laki-laki yang 1 jam lalu masih berdiri gagah sambil menunjuk-nunjuk wajahku dan meneriakkan kata, parasit, kini tak lebih dari seonggok daging tanpa tulang. Video pengakuan Bella di ponselku tadi bukan sekadar video, itu adalah hulu ledak nuklir yang menghancurkan seluruh ekosistem kehidupannya dalam hitungan detik. Aku berdiri menjulang di hadapannya, melipat tangan di dada, menikmati pemandangan ini seperti seorang kritikus seni yang sedang mengagumi lukisan tragedi. Tidak ada rasa iba. Tidak ada keinginan untuk membungkuk dan menepuk punggungnya. Hati nuraniku yang dulu lembut sudah mati, dibunuh perlahan oleh penghinaan demi penghinaan yang ia lontarkan selama 2 tahun ini. Mas. Panggilku pelan, nadaku santai seolah kami sedang membicarakan cuaca. Kenapa bengong? Bukannya harusnya kamu senang? Bella sudah sukses. Loh, rencana kalian berhasil. Uangnya sudah cair. Galih mendongak. Wajahnya basah oleh campuran air mata, ingus,
dan keringat dingin. Matanya merah, bengkak, dan memancarkan kepanikan yang murni. Dia seperti orang yang baru saja terbangun di tengah lautan lepas tanpa pelampung. "HP, mana HP-ku?" Racuannya panik. Dia meraba-raba saku celananya dengan tangan gemetar hebat. Saking gemetarnya sampai ponsel itu jatuh 2 kali sebelum berhasil ia genggam. Aku tahu apa yang akan dia lakukan. Dia masih menyangkal. Bagian otaknya yang logis menolak menerima fakta bahwa dia baru saja ditipu mentah-mentah oleh wanita pujaannya. Dengan jari yang kaku, dia menekan panggilan cepat nomor 1. Nomor yang dulu diisi namaku, tapi seminggu lalu kulihat sudah digantinya menjadi My Future Wife dengan emotikon hati. Loudspeaker menyala. Hening sejenak. Lalu suara operator yang datar dan tanpa emosi terdengar memecah kesunyian malam. Nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif atau berada di luar jangkauan. Cobalah beberapa saat lagi. Galih mematikan panggilan, lalu menekan tombol panggil lagi. Sekali lagi. 2 kali. 3 kali. Nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif. Nomor yang Anda tuju. Angkat, bel. Angkat. Sialan, teriak Galih frustrasi. Dia membanting ponselnya ke sofa, lalu memungutnya lagi. "Gak mungkin, tadi siang kita masih chatting, dia bilang dia cinta aku." "Cinta itu mahal harganya, Mas," celetukku dingin. Dan tampaknya, harga cintanya Bella itu tepat 2 miliar rupiah. Begitu transaksi selesai, cintanya pun kedaluarsa. Galih tidak menggubrisku. Dia beralih membuka aplikasi mobile banking. Aku bisa melihat dari pantulan kaca di belakangnya, dia membuka menu mutasi rekening. Aku tahu persis apa yang akan dia lihat di sana. Saldo 0 rupiah. Tadi siang, notifikasi dari bank masuk ke ponselnya, yang juga tersambung ke emailku karena aku yang dulu mendaftarkannya, bahwa dana pencairan gadai sertifikat, yang dia pikir sah, sebesar 2 miliar rupiah sudah masuk, dan 5 menit kemudian langsung ditransfer seluruhnya ke rekening atas nama CV. Cantika Abadi, perusahaan cangkang milik Bella. Habis. Bisiknya horor. Matanya menatap layar ponsel dengan tatapan kosong. Semuanya habis. Dia menjatuhkan ponselnya ke lantai. Brak, layarnya retak. Sama retaknya dengan kewarasannya saat ini. Dia menjambak rambutnya sendiri dengan kasar, menariknya kuat-kuat seolah ingin merasakan sakit fisik untuk memastikan ini bukan mimpi. Goblok, goblok, goblok. Dia memukuli kepalanya sendiri. Kenapa aku percaya sama dia? Kenapa? Aku melangkah mendekat. Suara langkah kakiku yang mengenakan sandal rumah terdengar kontras dengan raungan frustrasinya. "Mungkin karena kamu terlalu sibuk merasa pintar, Mas," jawabku. "Kamu terlalu sibuk merendahkan istrimu yang bodoh dan parasit ini, sampai kamu lupa kalau predator sesungguhnya justru orang yang memujimu setinggi langit." Mendengar suaraku, Galih seolah teringat akan keberadaanku. Dia bergeser, merangkak dengan lututnya mendekati kakiku. Dia memeluk betisku erat-erat, membasahi kain dresku dengan air matanya yang najis. "Dek, Clarissa, tolongin Mas, Dek." Suaranya serak, penuh permohonan yang menjijikkan. "Mas salah, Mas hilaf. Kamu istri Mas kan? Kamu harus bantu Mas. Kita lapor polisi ya? Kita kejar Bella ya?" Aku menatap puncak kepalanya dengan rasa jijik yang luar biasa. Lihatlah laki-laki ini. Laki-laki yang kemarin bilang ingin mengusirku, yang bilang menyesal menikahiku, sekarang merengek di kakiku seperti anjing yang minta dipungut. "Lapor polisi?" tanyaku sambil tertawa kecil. "Atas dasar apa? Kamu mentransfer uang itu secara sadar, Mas. Ada bukti otentifikasi wajah, ada PIN, ada token. Secara hukum, itu bukan pencurian. Itu kebodohan. Polisi tidak mengurus kasus kebodohan akibat bucin. Tapi itu penipuan. Dia janji mau bisnis. Mana buktinya? Ada kontrak hitam di atas putih? Nggak ada kan? Yang ada cuma chat mesum kalian berdua," balasku telak. Galih terdiam, wajahnya pucat pasi. Dia sadar posisinya lemah. Tapi kemudian, ketakutan yang lebih besar muncul di matanya. Ketakutan yang membuat pupil matanya mengecil. "Rentenir.
Desisnya. Mereka bakal dateng. Bunga 5% per bulan. Kalau aku nggak bayar. Tubuhnya mulai mengejang. Bayangan tentang preman-preman penagih utang yang terkenal sadis itu mulai menari-nari di kepalanya. Galih, yang seumur hidupnya selalu berlindung di balik ketiak ibunya atau uang istrinya, tidak punya mental untuk menghadapi dunia kekerasan seperti itu. Iya, Mas. Mereka pasti datang. Kataku memanas-manasi. Dan kamu tahu, pemberi pinjaman yang kamu pilih itu, siapa namanya? Pak Burhan? Kudengar dia itu pemain lama. Anak buahnya nggak segan-segan nyulik orang kalau telat bayar sehari saja. Arg. Galih berteriak histeris, menutup telinganya. Enggak mau. Dek, kamu punya tabungan kan? Kamu pasti punya simpanan warisan ayah kan? Bayarin dulu, Dek. Mas mohon. Mas janji bakal ganti. Mas bakal jadi suami yang baik. Mas bakal putusin semua kontak sama cewek lain. Tolongin nyawa Mas. Aku tertegun sejenak. Luar biasa. Di saat seperti ini pun, dia masih berani meminta uangku. Dia masih berpikir aku adalah sapi perah abadi yang bisa diperah susunya setiap kali dia butuh. Ego dan narsismenya benar-benar sudah mendarah daging. Dia pikir dengan janji manis, akan berubah, aku akan luluh dan menggelontorkan miliaran rupiah untuk menutupi kesalahannya. Aku membungkuk sedikit, mendekatkan wajahku ke wajahnya. Mas, panggilku lembut. Dia menatapku penuh harap. Iya, sayang, kamu mau bantu Mas kan? Kamu lupa ya, bisikku. Tadi kamu bilang, aku ini cuma parasit. Beban. Benalu. Mana ada parasit yang punya uang miliaran? Parasit itu miskin, Mas. Numpang hidup. Jadi, maaf ya, aku nggak punya uang sepeser pun untuk bantu kamu. Harapan di matanya padam seketika, digantikan oleh keputusasaan yang gelap. Bohong. Kamu pasti punya. Warisan ayahmu banyak. Sudah habis. Bohongku santai. Habis buat nutupin gaya hidupmu selama 2 tahun ini. Buat bayar cicilan mobilmu. Buat bayar kartu kreditmu yang kamu pakai belanja sama Bella, buat beliin perhiasan ibumu. Habis, Mas. Ludes. Kamu sendiri yang menghabiskannya. Galih melepaskan pelukannya di kakiku. Dia terduduk lemas di lantai, menatap kosong ke arah dinding. Jadi, aku bakal mati? Tanyanya lirih. Mungkin gak mati, jawabku sambil mengangkat bahu. Paling cuma cacat. Atau mungkin dijual ke sindikat perdagangan manusia? Entahlah. Aku melihat kehancuran mental yang sempurna. Dia tidak lagi marah, tidak lagi menyangkal. Dia hancur. Dia merasa sendirian di dunia ini, terjebak dalam lubang yang dia gali sendiri, dikhianati oleh wanita yang dia cintai, dan diabaikan oleh istri yang dia hina. Namun, ini baru pemanasan. Serangan psikologis ini baru tahap awal untuk melunakkan pertahanannya. Aku belum selesai. Masih ada satu pukulan lagi yang harus kuberikan. Pukulan fakta yang akan menyadarkannya bahwa dia bukan hanya kehilangan uang, tapi dia juga kehilangan harga diri, jabatan, dan tempat berteduh. Aku berjalan menuju meja konsol di lorong, mengambil sebuah map plastik tebal berwarna merah yang sudah kusiapkan sejak sore tadi. Di dalamnya tersimpan dokumen-dokumen yang akan menjadi paku terakhir di peti mati kehidupannya. Berdirilah, Mas, perintahku. Jangan cengeng. Kita belum selesai bicara. Galih menoleh lambat, matanya kosong seperti mayat hidup. Apalagi? Mau ngejek aku lagi? Puas kamu? Bukan ngejek. Aku mau membereskan administrasi rumah tangga kita sebelum aku menendangmu keluar. Jawabku tegas. Mendengar kata, menendangmu keluar, kesadarannya sedikit kembali. Keluar? Ini rumahku. Aku yang gadaikan, berarti aku yang punya hak. Nah, itu dia poin menariknya. Kataku sambil kembali duduk di sofa dan meletakkan map merah itu di meja. Duduklah. Ada beberapa kertas yang harus kamu baca. Anggap saja ini dongeng pengantar tidur sebelum kamu jadi gelandangan. Galih merangkak naik ke sofa di seberangku. Dia terlihat berantakan, menyedihkan, dan kalah. Tapi sorot matanya masih menyisakan sedikit kebingungan. Aku membuka map itu perlahan.
Suara kertas yang bergesekan terdengar nyaring di ruangan yang sunyi itu. Siap untuk kenyataan babak kedua, Mas? Suasana di ruang tamu terasa begitu mencekam. Galih duduk di sofa dengan tubuh merosot, seolah tulang punggungnya telah dicabut paksa. Matanya menatap map merah di atas meja dengan ketakutan, seakan map itu berisi ular berbisa yang siap mematuknya kapan saja. Dan dia benar, isi map itu jauh lebih mematikan daripada bisa ular. Tadi kamu bilang rumah ini milikmu karena kamu yang menggadaikannya. Benar? Tanyaku memulai sidang pengadilan malam itu. Galih mengangguk lemah. Sertifikatnya sudah di tangan Pak Burhan. Kalau aku nggak bayar, dia sita rumah ini. Berarti secara teknis, rumah ini jaminan utangku. Logika yang menarik, komentarku sinis. Aku mengambil dokumen pertama dari dalam map. Sebuah surat laporan kepolisian dengan kop resmi dan stempel basah berwarna biru. Baca ini, aku melempar kertas itu ke pangkuannya. Galih mengambilnya dengan tangan gemetar. Dia menyipitkan mata, membaca baris demi baris. Semakin ke bawah dia membaca, semakin lebar matanya terbuka. Mulutnya mulai komat-kamit tanpa suara. Laporan, kehilangan, sertifikat, eja Galih terbata-bata. Dia mendongak menatapku. Tanggalnya, 2 minggu yang lalu? Maksudnya apa ini? Maksudnya sederhana, Mas, jelasku sambil menyilangkan kaki dengan anggun. 2 minggu lalu, saat aku tahu kamu mencuri sertifikat itu dari brankas, aku tidak langsung melabrakmu. Aku pergi ke kantor polisi dan melaporkan kehilangan sertifikat. Aku juga sudah mengajukan pemblokiran ke BPN, Badan Pertanahan Nasional. Terus? Galih masih belum menangkap poin utamanya. Otaknya yang tumpul karena panik gagal memproses informasi hukum. Artinya, aku mencondongkan tubuh ke depan, menatap matanya tajam. Sertifikat fisik yang kamu serahkan ke Pak Burhan itu, di mata hukum negara, adalah barang curian yang sudah tidak berlaku. Surat kuasa jual yang kamu palsukan tanda tanganku di atasnya, itu bukti tindak pidana pemalsuan dokumen. Aku melihat rahang Galih jatuh. Pak Burhan, rentenirmu itu, tidak akan bisa menyita rumah ini secara legal. Kalau dia mencoba mengeksekusi rumah ini, polisi akan menangkapnya karena menerima barang curian. Rumah ini aman. Rumah ini tetap milikku, 100%. Ada kilatan kelegaan sesaat di mata Galih. Berarti rumah ini nggak bakal disita? Syukurlah. Berarti aku aman. Kamu? Aku tertawa keras, tawa yang menggema menakutkan. Siapa bilang kamu aman? Justru ini neraka buatmu, Mas. Maksudnya? Pikir pakai otakmu yang kecil itu. Pak Burhan itu rentenir ilegal. Dia tidak peduli hukum negara. Tapi begitu dia tahu sertifikat yang dia pegang itu bodong dan tidak bisa dipakai untuk menyita rumah ini, dia akan sadar bahwa dia tidak punya jaminan aset apa-apa darimu. Dia rugi 2 miliar. Wajah Galih berubah dari lega menjadi horor absolut dalam hitungan detik. Dan ketika rentenir sadar mereka ditipu, mereka tidak akan mengejar rumahnya. Mereka akan mengejar orangnya, lanjutku dengan nada menusuk. Utang itu sekarang menjadi utang pribadi murni. Tanpa jaminan. Nyawamulah jaminannya. Jadi, selamat ya, Mas. Kamu tidak akan kehilangan rumah ini, karena rumah ini punyaku. Kamu cuma akan kehilangan, entahlah, mungkin jari tangan, atau ginjal. Galih merosot dari sofa, kembali bersimpuh di lantai. Kali ini dia tidak menangis, dia membeku. Ketakutan itu begitu besar hingga melumpuhkan sistem sarafnya. Kamu menjebakku. Bisiknya. Kamu tahu aku bawa sertifikat itu, tapi kamu diam saja, kamu biarkan aku transaksi, supaya aku terjepit. Tepat sekali, jawabku puas. Aku memberimu tali, dan kamu sendiri yang memakainya untuk menggantung lehermu. Jangan salahkan aku. Kejam kamu, Dek, iblis. Terima kasih atas pujiannya. Tapi tunggu, masih ada lagi. Aku kembali mengambil dokumen kedua dari dalam map. Kali ini sebuah amplop tertutup dengan logo perusahaan tempat Galih bekerja. Omong-omong soal bayar utang, kamu pasti butuh pekerjaan kan? Sayangnya, aku menyodorkan amplop itu.
Galih menatap amplop itu dengan bingung. Ini, surat dari kantor? Bukalah. Dengan tangan yang masih gemetar, dia merobek amplop itu. Dia mengeluarkan selembar surat keputusan. Surat pemutusan hubungan kerja, PHK. Apa ini? Teriaknya kaget. Dipecat? Dengan tidak hormat? Alasannya, penyalahgunaan fasilitas kantor dan pelanggaran kode etik berat. Dia membanting surat itu ke meja. Si Satria gila. Pasti dia dendam sama aku. Aku bakal laporin dia ke serikat pekerja. Ini nggak adil. Aku belum dapat pesangon. Jangan buang tenagamu untuk marah sama Pak Satria. Potongku tenang. Dia cuma menjalankan perintah. Perintah siapa? Direktur utama? Siapa orangnya? Biar aku labrak. Lihat tanda tangan di bagian paling bawah surat itu. Di kolom menyetujui, pemegang saham pengendali. Galih kembali mengambil kertas itu. Matanya menyapu bagian bawah dokumen. Di sana, di atas garis yang dicetak tebal, tertera tanda tangan yang sangat ia kenal. Tanda tangan yang sama dengan yang ada di buku nikah kami. Dan di bawahnya tertulis nama lengkapku, Clarissa Adhitama. Galih membeku. Dia membaca nama itu berulang-ulang, lalu menatapku, lalu menatap kertas itu lagi. Mulutnya membuka dan menutup seperti ikan mas koki yang kehabisan oksigen. Clarissa Adhitama? Tanyanya tergagap. Ini, nama kamu? Kok ada di sini? Kamu tidak pernah bertanya, Mas? Jawabku sambil tersenyum miring. Kamu nggak pernah tanya dari mana asal-usul kekayaan keluargaku. Kamu cuma tahu ayahku kaya, tapi kamu nggak pernah peduli bisnis apa yang dia jalankan. Aku berdiri dan berjalan mengelilingi sofa, berdiri tepat di belakangnya, lalu membisikkan kenyataan pahit itu tepat di telinganya. Perusahaan tempatmu bekerja itu adalah salah satu anak perusahaan milik almarhum ayahku. Dan sekarang, akulah pemiliknya. Akulah bos besarmu, Mas. Orang yang menggajimu selama ini, orang yang memberimu bonus yang kamu pakai untuk selingkuh, orang yang kamu hina sebagai parasit, adalah orang yang sama yang memegang nasib karirmu. Nggak mungkin. Galih menggelengkan kepalanya lemah. Kamu cuma ibu rumah tangga, kamu nggak kerja. Aku tidak perlu pergi ke kantor setiap hari untuk menjadi pemilik, Mas. Cukup tanda tangan dari rumah. Dan kemarin, aku sudah tanda tangan untuk memecat satu karyawan benalu yang tidak kompeten. Kamu. Kehancuran di wajahnya kini sempurna. Fondasi egonya runtuh total. Selama ini dia merasa superior karena dia yang bekerja, dan aku menganggur. Ternyata, dia hanyalah kerikil kecil di dalam kerajaanku. Jadi, suaranya terdengar pecah. Selama ini aku kerja buat kamu? Aku menghina bosku sendiri? Betul. Ironis, kan? Aku kembali ke tempat dudukku dan mengeluarkan dokumen terakhir. Sebuah tumpukan kertas hasil cetak file Excel setebal 50 halaman. Dan terakhir, untuk membungkam mulutmu yang bilang aku beban suami, aku membanting tumpukan kertas itu di hadapannya. Suaranya berdebum keras. Bug. Itu adalah rekapitulasi keuangan rumah tangga kita selama 24 bulan terakhir. Aku mencatat semuanya, Mas. Setiap rupiah. Aku membuka halaman pertama secara acak. Lihat ini. Bulan Maret tahun lalu. Gaji kamu, 8 juta. Pengeluaranmu, cicilan mobil 5 juta, bensin 2 juta, makan siang 2 juta, ngasih ibumu 3 juta. Total 12 juta. Minus 4 juta. Siapa yang nutup? Clarissa. Aku membalik halaman lagi. Bulan Desember. Kamu sok-sokan ajak keluarga besar liburan ke Bali. Habis 30 juta. Gajimu cuma sisa 2 juta. Siapa yang bayar hotel dan tiket pesawat? Kartu kredit Clarissa. Dan siapa yang melunasi tagihannya bulan depannya? Clarissa. Aku menatapnya tajam. Galih menunduk dalam-dalam, tidak berani menatap mataku apalagi menatap tumpukan bukti itu. Halaman terakhir, Mas. Ada totalnya di situ. Galih tidak bergerak, jadi aku membacakannya untuknya. Total subsidi yang aku keluarkan untuk menutupi gaya hidupmu dan keluargamu selama 2 tahun pernikahan kita adalah
1.450.000.000 rupiah. Hening. Angka itu menggantung di udara, mencekik lehernya. Jadi, Mas Galih yang terhormat, ucapku final, menutup map merah itu. Siapa sebenarnya parasit di rumah ini? Siapa yang menumpang hidup? Siapa yang menjadi beban? Galih terisak. Tangisnya kali ini bukan tangis histeris, tapi tangis kekalahan total. Dia menyadari betapa kerdilnya dirinya. Dia menyadari bahwa dia baru saja membuang berlian demi memungut pecahan kaca, dan dalam prosesnya, dia juga membuang satu-satunya pelampung yang bisa menyelamatkannya dari tenggelam. Maafin aku, Dek. Sumpah demi Tuhan aku nyesel. Ucapnya di sela isak tangis. Dia mencoba meraih tanganku lagi, tapi aku menepisnya kasar. Jangan sentuh aku dengan tangan kotor itu, bentakku. Dan jangan panggil aku, Dek, lagi. Panggilan itu sudah mati, sama seperti pernikahanku denganmu. Aku berdiri tegak, merapikan blazerku yang sedikit kusut. Waktu untuk menangis sudah habis. Mas, sekarang waktunya kamu berkemas. Aku memberimu waktu 1 jam untuk angkat kaki dari rumahku. Bawa saja baju-bajumu, mobil, motor, dan semua barang elektronik yang kubeli, tinggal di sini. Aku mau pergi kemana? Clarissa? Aku nggak punya uang. Aku dikejar rentenir. Itu bukan urusanku, jawabku dingin sambil berjalan menuju tangga. Mungkin kamu bisa pulang ke rumah ibumu? Oh, tunggu, aku lupa. Ibumu kan juga sering pinjam uang padaku. Mungkin dia juga akan mengusirmu kalau tahu kamu sudah miskin. Aku meninggalkannya sendirian di ruang tamu yang dingin, dikelilingi oleh bukti-bukti kehancurannya. Di luar, suara guntur mulai terdengar, menandakan badai akan segera datang. Sangat cocok dengan badai yang akan menghantam sisa hidup Galih mulai malam ini. 1 jam yang kuberikan kepada Galih terasa berjalan sangat lambat bagi dia, namun sangat cepat bagiku. Aku duduk di kursi santai di teras depan, menyesap teh hangat sambil mendengarkan suara gaduh dari dalam kamar utama. Suara laci dibuka paksa, suara koper dibanting, dan sesekali suara isak tangis tertahan. Galih sedang mengemasi sisa-sisa harga dirinya ke dalam koper berukuran 20 inci. Langit di luar sudah gelap gulita. Awan mendung yang tadi menggantung kini mulai meneteskan gerimis tipis, seolah alam semesta sedang bersiap membersihkan jejak-jejak kotoran dari rumahku. Namun, pertunjukan belum selesai. Masih ada 1 babak lagi yang harus dimainkan sebelum layar benar-benar ditutup. Tiba-tiba, sebuah mobil city car berwarna merah menyala berhenti tepat di depan gerbang rumahku. Aku tersenyum tipis. Tamu kehormatan sudah datang. Itu mobil ibu mertuaku, Bu Windah. Dan dia tidak sendirian. Dari kursi penumpang, turun 2 orang wanita parubaya lainnya, Tante Ratna dan Tante Sari, tetangga kompleks lama mereka yang terkenal paling ember mulutnya. Rupanya, Galih lupa memberitahu ibunya bahwa malam ini adalah malam kiamat baginya. Sebaliknya, kudengar kabar bahwa Bu Windah memang berencana datang malam ini untuk sidak dan memamerkan rumah anak menantunya kepada teman-temannya. Waktu yang sangat sempurna. Loh, Clarissa? Kok duduk di teras gelap-gelapan? Irit listrik ya? Suara cempreng Bu Windah memecah keheningan malam. Dia membuka gerbang dengan seenaknya, melenggang masuk diikuti kedua temannya. Penampilannya heboh seperti biasa, penuh perhiasan emas yang, sekarang aku tahu, dibelikan Galih menggunakan uangku. Aku tidak berdiri untuk menyambutnya. Aku tetap duduk dengan kaki disilang, memegang cangkir tehku dengan anggun. Selamat malam, Bu Windah, Tante Ratna, Tante Sari. Tumben mampir malam-malam? Bu Windah mendengus, merapikan selendangnya dengan angkuh. Ya ampun, kamu ini menantu gak ada sopan-sopannya. Mertua datang bukannya disalimin, dibikinin minum, malah ditanya ngapain. Kita mau ketemu Galih. Katanya dia baru dapat bonus besar kan? Tante Ratna sama Tante Sari mau lihat interior rumah yang baru direnovasi. Galih bilang dia habis beli lampu kristal mahal. Aku menahan tawa. Lampu kristal? Lampu itu aku yang beli di pelelangan 2 bulan lalu. Galih bahkan tidak tahu cara menyalakannya. Oh, Mas Galih ada di dalam, jawabku santai, sedang sibuk berkemas. Berkemas?
Alis Bu Winda yang digambar tebal itu menukik tajam. Mau kemana? Dinas luar negeri lagi? Wah, hebat banget anakku. Kamu lihat kan, Jeng? Dia menoleh ke teman-temannya dengan bangga. Galih itu emang aset keluarga. Nggak kayak istrinya ini, cuma bisa numpang hidup. Parasit. Kata itu lagi, parasit. Dulu, setiap kali mendengar kata itu, hatiku mencelos. Aku akan diam, menunduk, dan menahan air mata. Tapi malam ini, kata itu terdengar seperti lelucon paling lucu di dunia. Iya, Bu. Galih memang mau pergi jauh, kataku misterius. Tapi sebelum dia pergi, ada baiknya ibu masuk dulu. Ada kejutan buat ibu. Kejutan? Wah, pasti Galih mau kasih oleh-oleh lagi. Bu Winda bersorak girang, lalu buru-buru masuk ke dalam rumah tanpa permisi. Teman-temannya mengekor di belakang. Aku meletakkan cangkir tehku, lalu berdiri perlahan. Aku mengirim pesan singkat ke Rangga, sekarang. Lalu aku menyusul mereka masuk ke ruang tamu. Pemandangan di dalam sungguh kontras. Galih baru saja keluar dari kamar sambil menyeret koper besar. Matanya bengkak, wajahnya kusut, dan kemejanya berantakan. Dia terkejut setengah mati melihat ibunya berdiri di sana bersama para tetangga gosip. Ibu, suara Galih tercekat. Dia buru-buru menyeka air matanya, berusaha terlihat tegar, tapi gagal total. Loh, Galih? Kok matamu sembab? Kenapa bawa koper? Tanya Bu Winda bingung. Dia menatap anaknya, lalu menatapku. Ini ada apa sih? Kalian mau liburan? Kok ibu nggak diajak? Galih menunduk, tidak berani menjawab. Bu pulang aja yuk. Nanti Galih jelasin di rumah ibu. Loh, kok pulang? Ibu baru sampai. Ibu mau lihat lampu kristalnya. Protes Bu Winda. Aku melangkah maju, berdiri di antara mereka. Biar Clarissa yang jelaskan, Bu. Galih malu mau cerita karena dia terlalu rendah hati. Galih menatapku dengan tatapan memohon. Dia menggelengkan kepala pelan, mengisyaratkan agar aku tidak membongkar aibnya di depan ibunya. Jangan, Clarissa. Tolong jangan, tatapannya seolah berkata begitu. Tapi aku tidak peduli. Sebenarnya, Bu, Galih mau pindah. Mulaiku dengan suara lantang yang sengaja keraskan agar Tante Ratna dan Tante Sari mendengar jelas. Dia diusir dari rumah ini. Apa? Bu Winda memekik. Diusir? Siapa yang berani ngusir anakku dari rumahnya sendiri? Kamu? Heh, Clarissa. Kamu sadar diri dong. Kamu itu cuma numpang di sini. Ini rumah Galih. Salah besar, potongku dingin. Rumah ini milik saya. Warisan ayah saya. Sertifikat atas nama saya. Galih tidak punya hak sepeser pun atas satu bata pun di rumah ini. Suasana mendadak hening. Tante Ratna dan Tante Sari saling berbisik. Wajah Bu Winda memerah karena marah dan malu. Bohong. Galih bilang dia yang beli rumah ini. Dia yang bayar cicilannya, bantah Bu Winda ngotot. Kamu jangan ngaku-ngaku ya. Dasar perempuan gak tahu diuntung. Sudah dikasih makan, dikasih tempat tinggal, malah mau nendang suami. Istri durhaka kamu. Ibu. Cicit Galih lemah. Ibu, udah Bu. Diam Galih. Biar ibu kasih pelajaran perempuan ini. Bu Winda maju hendak menampar pipiku. Tangan keriputnya melayang di udara. Namun, tangannya tidak pernah menyentuh wajahku. Aku menangkap pergelangan tangannya dengan kuat. Cengkeramanku kencang, menyalurkan kemarahan yang sudah kupendam bertahun-tahun. Jangan pernah sentuh saya lagi, desisku tajam. Aku menghempaskan tangannya. Ibu mau bukti siapa yang sebenarnya? Menghidupi? Siapa? Ibu mau tahu apa yang sebenarnya anak kebanggaan ibu ini pikirkan tentang ibu. Aku mengeluarkan ponselku lagi. Kali ini bukan video Bella yang kuputar, tapi sebuah rekaman suara yang kusimpan 3 bulan lalu. Saat itu Galih sedang mabuk berat sepulang dari pesta kantor, dan dia meracau sendirian di teras sambil menelepon Bella. Aku menekan tombol play dan mengeraskan volumenya. Suara Galih terdengar jelas, serak dan penuh nada mengejek. Iya, Bel, si nenek lampir itu minta duit lagi. Ibuku emang nyusahin banget. Mate,
Tiap bulan minta jatah, padahal duitku udah habis buat kamu. Untung ada si Clarissa yang bego itu. Duit dia banyak, tinggal aku minta alasan buat bantu ibu, dia pasti kasih. Ibuku itu cuma taunya pamer doang, padahal aslinya melarat. Kalau bukan karena duit istriku, dia udah jadi gembel di kampung. Rekaman berakhir. Wajah Bu Winda memucat seputih kapas. Mulutnya ternganga lebar. Dia menatap Galih dengan tatapan tidak percaya. Anak yang selama ini dia puja, dia banggakan di depan semua orang. Ternyata menyebutnya nenek lampir, matre, dan melarat di belakang punggungnya. Galih. Suara Bu Winda bergetar hebat. Itu suara kamu? Kamu bilang ibu gembel? Galih menggeleng panik. Bukan, Bu. Itu rekayasa. Clarissa ngedit suaranya. Jangan percaya. Cukup sandiwaranya, bentakku. Ibu mau bukti lagi? Gelang emas yang ibu pakai itu dibayar pakai kartu kredit saya. Galih bahkan tidak bisa bayar cicilan motornya sendiri. Selama ini saya yang membiayai gaya hidup kalian semua. Saya yang memberi makan kalian. Jadi kalau ada parasit di sini, itu adalah ibu dan anak ibu. Tante Ratna dan Tante Sari menutup mulut mereka karena kaget. Bisik-bisik mereka semakin kencang. Ya ampun, jadi selama ini Galih itu mau kondo? Ibunya ditipu anaknya sendiri? Bu Winda memegang dadanya, napasnya sesak. Harga dirinya hancur lebur di depan teman-teman arisannya. Dia merasa dikhianati oleh satu-satunya orang yang dia percaya. Galih, teganya kamu. Bu Winda menangis, tapi tidak ada yang bersimpati. Tepat saat drama keluarga itu mencapai puncaknya, suara sirine mobil polisi terdengar mendekat, lalu berhenti di depan rumah. Lampu rotarator biru menyala-nyala, memantul di dinding ruang tamu, menambah ketegangan suasana. 2 orang petugas berseragam polisi masuk, diikuti oleh Rangga. Galih yang melihat polisi datang langsung lemas. Kakinya tidak kuat menopang tubuhnya lagi. Dia jatuh terduduk di samping kopernya. Selamat malam, sapa salah satu petugas tegas. Apakah benar ini saudara Galih Prawira? Galih tidak bisa menjawab. Dia hanya mengangguk gemetar, air kencing mulai merembes di celana bahannya. Ketakutan membuatnya mengompol. Saudara Galih, kami membawa surat perintah penangkapan atas laporan saudari Clarissa Adhitama dan PT Adhitama Corp, ujar polisi itu sambil menunjukkan surat. Anda ditahan atas tuduhan pemalsuan dokumen negara, pencurian aset, dan penggelapan dana perusahaan sebesar 2 miliar rupiah. Pak, saya bisa jelaskan? Galih mencoba berdiri, tapi polisi langsung memegang kedua tangannya dan memasangkan borgol besi yang dingin. Klik. Suara itu terdengar seperti vonis mati bagi masa depannya. Jelaskan di kantor polisi saja. Silakan ikut kami. Galih diseret keluar rumah. Dia meronta-ronta, menangis meraung-raung memanggil namaku dan ibunya. Clarissa, maafin aku. Cabut laporannya. Aku suamimu. Bu, tolongin Galih. Bu, jangan biarin Galih di penjara. Tapi Bu Winda masih terpaku di tempatnya. Sok berat. Dia tidak bergerak sedikit pun untuk menolong anaknya. Dia terlalu sakit hati mendengar rekaman tadi. Tetangga-tetangga kompleks yang mendengar keributan mulai berkumpul di depan pagar. Mereka menyaksikan dengan mata kepala sendiri bagaimana Pak Galih yang sombong diseret polisi dengan celana basah karena mengompol, sementara istrinya yang selama ini dianggap pendiam hanya berdiri tenang di ambang pintu. Sebelum Galih dimasukkan ke mobil polisi, dia menoleh ke arahku untuk terakhir kalinya. Tatapannya penuh penyesalan dan ketakutan yang amat sangat. Aku menatapnya lurus, lalu melambaikan tangan pelan sambil tersenyum. Hati-hati di jalan, Mas. Nikmati hotel barumu. Oh ya, hati-hati sabunnya jatuh. Pintu mobil ditutup. Sirine menyala lagi. Mobil polisi itu membawa pergi sampah yang selama ini mengotori hidupku. Rangga menghampiriku, menepuk pundakku pelan. Kerja bagus, Clarissa. Semuanya selesai. Aku menghela napas panjang, menghirup udara malam yang kini terasa sangat segar dan bersih. Beban 2 tahun itu terangkat sudah. Aku melihat Bu Winda yang sedang dipapah oleh Tante Ratna keluar dari rumahku dengan wajah tertunduk malu,
tanpa berani menatapku lagi. Malam itu, aku tidur nyenyak. Sangat nyenyak. Tanpa ada parasit di sampingku. 6 bulan kemudian. Sinar matahari pagi menembus dinding kaca ruang kerjaku di lantai 40 gedung Adhitama Tower. Dari sini, Jakarta terlihat seperti miniatur kota yang sibuk, penuh dengan orang-orang yang berlari mengejar mimpi, atau lari dari kenyataan. Aku menyesap espressoku, menikmati aroma kopi yang pekat sambil membaca laporan kuartal perusahaan di tablet. "Permisi, Bu Clarissa. Pak Rangga sudah datang." Suara sekretarisku terdengar lewat interkom. "Suruh masuk," jawabku. Pintu ruangan terbuka. Rangga masuk dengan setelan jas rapi dan senyum lebar. Dia membawa sebuah map berwarna biru. Bukan map merah berisi kehancuran seperti dulu, tapi map biru berisi kebebasan. "Selamat pagi, Ibu CEO," sapa Rangga. Dia duduk di kursi hadapanku. "Akte cerainya sudah keluar resmi dari Pengadilan Agama hari ini. Kamu resmi menjadi janda kembang paling kaya se-Jakarta Selatan." Aku tertawa renyah, mengambil map itu dan melihat isinya. Surat keputusan cerai. Rasanya seperti memegang tiket kemenangan lotre. "Terima kasih, Rangga. Kamu memang bisa diandalkan. Prosesnya lebih cepat dari dugaanku." Galih tidak punya pengacara yang mau membelanya secara pro bono, dan dia tidak punya uang sepeser pun untuk bayar pengacara swasta. Jadi dia pasrah saja menerima semua tuntutan kita. "Hak asuh atas harta Gonogini nol besar. Semua kembali ke kamu karena perjanjian pranikah yang dulu sempat dia tanda tangani tanpa dia baca," jelas Rangga. "Bagaimana kabar dia?" tanyaku. Bukan karena rindu, hanya sekadar ingin tahu kabar, investasi karma, yang kutanam. Rangga membuka catatan kecilnya. "Nah, ini bagian serunya. Galih sekarang mendekam di lapas Cipinang. Vonisnya 4 tahun penjara. Tapi penjara bukan masalah utamanya." "Oh ya? Ingat Pak Burhan, si rentenir?" Rangga menyeringai. Ternyata dia punya banyak teman di dalam penjara. Galih menjadi bulan-bulanan di sana. Kabarnya dia harus mencuci baju dan memijat kaki narapidana lain setiap hari supaya tidak dipukuli. Setiap kali ada jam kunjungan, dia menangis minta dibawakan makanan enak, tapi tidak ada yang pernah datang menjenguknya. "Ibunya? Bu Indah?" Rangga menggeleng. Itu cerita karma yang lain lagi. Setelah kejadian malam itu, Bu Indah jatuh miskin. Ternyata rumah yang dia tempati di kampung itu juga digadaikan oleh Galih, tanpa sepengetahuan ibunya, untuk modal judi online setahun lalu. Bank menyita rumah itu bulan lalu. Sekarang Bu Indah tinggal di kontrakan petak yang sempit, jualan gorengan di pinggir jalan untuk makan sehari-hari. Dia terlalu malu untuk minta tolong ke saudara-saudaranya setelah rekaman suara Galih tentang keluarga melarat, itu menyebar di grup WhatsApp keluarga. Aku mengangguk-angguk. Roda kehidupan berputar begitu cepat jika kita tahu cara memutarnya. Karma tidak selalu datang sendiri. Terkadang dia butuh sedikit dorongan dari orang yang tersakiti. "Lalu, bagaimana dengan Cinderella KW kita? Bella?" tanyaku penasaran. "Ah, Bella. Dia sempat buron ke Bali selama 2 bulan, menikmati uang 2 miliar itu. Tapi uang panas memang cepat habis. Dia tertangkap polisi saat sedang pesta narkoba di sebuah villa di Seminyak. Sekarang dia ditahan di Polda Bali, dan karena kasus penipuan investasi bodongnya juga terungkap, dia bakal membusuk di penjara lebih lama dari Galih. Uangnya sudah habis, jadi dia tidak bisa menyuap siapa-siapa." Aku memutar kursiku, menghadap ke jendela lagi. Pemandangan langit biru Jakarta terasa lebih indah hari ini. Semua antagonis dalam hidupku sudah mendapatkan tempat yang layak bagi mereka. Galih dipenjara dengan ketakutan abadi, Bella dibalik jeruji besi karena keserakahannya, dan Bu Indah hidup dalam kemiskinan dan penyesalan karena kesombongannya. Sementara aku melihat pantulan diriku di kaca jendela. Wanita yang berdiri di sana bukan lagi Clarissa yang memakai daster kusam, yang menunggu suami pulang dengan cemas, yang menghitung uang belanja dengan takut-takut. Wanita di pantulan itu adalah Clarissa Adhitama, pemimpin perusahaan bernilai ratusan miliar, wanita yang disegani, wanita yang bebas. Aku dulu berpikir bahwa kebahagiaan seorang istri terletak pada pengabdiannya pada suami. Aku rela merendahkan diriku, membiarkan diriku disebut parasit,
hanya demi menjaga ego seorang laki-laki yang tidak tahu diri. Itu adalah kesalahan terbesar dalam hidupku. Tapi aku bersyukur. Bersyukur karena Galih pernah menghinaku. Bersyukur karena dia pernah berselingkuh. Karena rasa sakit itulah yang membangunkanku dari tidur panjang. Rasa sakit itu yang mengubahku dari seekor domba menjadi seekor serigala. Clarissa, panggil Rangga, membuyarkan lamunanku. Nanti siang ada rapat direksi. Dan malam ini ada undangan makan malam dari klien baru. Dia nanya apa kamu single. Aku berbalik dan tersenyum penuh percaya diri. Bilang padanya, aku tidak mencari suami. Aku mencari partner yang setara. Karena aku sudah selesai memelihara parasit. Rangga tertawa. Kami pun bersiap kembali bekerja. Hidup terus berjalan, dan kali ini, aku yang memegang kendalinya.